Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Azahwa dengan NIM 2315033 dari kelas BKPI 3B. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah fikih. Materi pertama yakni konsep dasar fikih. Definisi syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah yakni ketetapan atau aturan dari Allah yang mencakup aturan tentang ibadah dan muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifatnya tetap, universal, dan abadi. Kegunaannya yaitu sebagai pedoman. Fikih. Fikih merupakan pemahaman manusia terhadap hukum syariah yang digali melalui ijtihad ulama. Fikih bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai kondisi masyarakat. Usul fikih. Usul fikih ini merupakan ilmu metodologi yang digunakan untuk menggali hukum syariah dari sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Sejarah dan ruang lingkup fikih. Sejarah fikih dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, berkembang melalui ijtihad sahabat, dan kemudian melalui mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ruang lingkup fikih mencakup yakni ada fikih ibadah, mengatur hubungan manusia dengan Allah seperti sholat dan zakat. Kemudian ada fikih muamalah, yakni mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti jual beli, perkawinan, dan hukum pidana. Tujuan dan kegunaan mempelajari fikih. Tujuannya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah dengan menerapkan syariah sebagai pedoman hidup individual dan sosial. Kegunaannya yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang aturan agama, menjadikan patokan dalam menentukan perbuatan yang wajib, sunnah, haram, dan lain sebagainya. Perbedaan dan hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah. Syariah adalah sumber hukum ilahi yang tetap, menyediakan dasar hukum yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih. Fikih ini adalah penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan usul fikih adalah metodologi untuk menggali dan menetapkan hukum fikih untuk memastikan fikih sesuai dengan prinsip syariah. Materi kedua yakni sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Fikih pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sendiri menjadi rujukan langsung umat dalam menyelesaikan masalah hukum. Jika wahyu tidak turun, Rasulullah menetapkan hukum melalui sabdanya. Masa Rasulullah sendiri ada dua, yaitu masa Mekah, yakni pada masa Rasulullah belum ada fikih, Rasulullah baru mengajak manusia ke arah yang benar dan mengajar cara beribadah. Kemudian ada masa Rasulullah ini pada masa Madinah. Pada masa ini sudah pelaksanaan tata cara beribadah. Fikih pada masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat ini Khulafaur Rasyidin menetapkan hukum dengan mengikuti Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Musyawarah. Penetapan hukum dilakukan melalui ijma' dan musyawarah berdasarkan kebiasaan yang dipelajari dari Rasulullah. Fikih pada masa Imam Mazhab. 4 imam mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menggunakan metodologi berbeda untuk ijtihad hukum. Setiap mazhab memiliki karakteristik dasar hukum tertentu, namun semuanya mengacu pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini dasar utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, dan Al-Urf. Kemudian ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istiqlal. Kemudian ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki berfokus pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dengan memperhatikan tradisi penduduk Madinah. Dan terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpegang pada Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, hadis mursal, dan Qiyas sebagai langkah terakhir.
Fikih pada masa kontemporer. Pada masa kontemporer, memunculkan masalah-masalah baru yang tidak dibahas pada masa klasik, seperti pernikahan di bawah umur atau poligami yang tak terkendali. Jadi, pada masa kontemporer, penetapan hukum membutuhkan ijtihad dan kesepakatan ulama dengan tetap merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Materi ketiga ada toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh ini adalah bersuci dari hadas atau najis dengan air atau bahan lain, serta kebersihan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jenis-jenis air. Air terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada air mutlak. Air mutlak merupakan air murni, contohnya air hujan, air sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada air musyammas, yakni air yang bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh karena air tersebut panas terkena sinar matahari. Yang ketiga ada air mustakmal, yakni air suci tapi bercampur dengan zat lain. Tidak bisa digunakan untuk bersuci, contohnya kopi, teh, dan lain-lain. Yang keempat ada air mutan najis, yakni air najis. Air ini merupakan air yang sebelumnya suci, namun tercampur najis seperti tercampur bangkai. Urgensi wudhu. Wudhu adalah proses bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil agar seseorang dapat melaksanakan ibadah sholat. Syarat sah wudhu ini yaitu beragama Islam, sudah mumayyiz, tidak berhadas besar, menggunakan air yang suci, dan tidak ada penghalang air yang menyentuh kulit. Rukun wudhu yakni niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki, kemudian tertib. Urgensi tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib menggunakan debu sebagai sarana bersuci ketika air tidak tersedia atau menggunakannya membahayakan tubuh. Tata cara tayamum yaitu yang pertama membaca niat, kemudian menepukkan debu dengan kedua telapak tangan, lalu meniupkan kedua telapak tangan, dan terakhir itu mengusap muka dengan kedua telapak tangan dan mengusap punggung telapak tangan kanan dan kiri. Urgensi mandi wajib. Mandi wajib adalah proses penyucian diri dari hadas besar yang mengharuskan meratakan air ke seluruh tubuh. Hal-hal yang mengharuskan mandi wajib antara lain adalah keluarnya mani, bersenggama, haid atau nifas, serta setelah kematian. Tata cara mandi wajib yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, yang keempat berwudu, dan yang kelima yakni mengguyurkan air pada seluruh tubuh. Hal yang membatalkan wudu dan tayamum. Wudu dan tayamum dapat batal jika terjadi beberapa hal seperti keluar sesuatu dari dua lubang tubuh, tidur nyenyak, tidak sadarkan diri, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, atau murtad. Tayamum juga bisa batal jika ditemukan air setelah tayamum dilakukan. Materi keempat, sholat fardu dan sholat sunnah. Pengertian sholat dan syarat sah sholat. Sholat adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam, yang dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan tiang agama yang menjadi rukun Islam kedua. Syarat sah sholat diantaranya yaitu Islam, berakal, bersih dari hadas dan najis, menutup aurat, sholat dilakukan pada waktunya, menghadap kiblat, dan diawali dengan niat. Sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yang merupakan bagian dari rukun Islam. Sholat ini memiliki ketentuan waktu tertentu dan jumlah rakaat yang telah ditentukan. Macam-macam sholat fardu itu ada dua. Yang pertama fardu ain, contohnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang kedua ini fardu kifayah, contohnya sholat jenazah dan lain sebagainya. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan selain sholat fardu.
yang tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sholat sunnah ini dilaksanakan kapan saja sesuai dengan ketentuan tertentu dan memiliki berbagai jenis yang bisa dilakukan baik secara individu maupun berjamaah. Macam-macam sholat sunnah yakni sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, tasbih, taubah, tahiyatul masjid, safar, hajat, witir, istikharah, tarawih, idul fitri, idul adha, dan lain sebagainya. Sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah penggabungan dua sholat fardu dalam satu waktu yang bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, jamak takdim, yakni menggabungkan dua sholat pada waktu sholat pertama, misalnya zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua ada jamak takhir, yakni menggabungkan dua sholat pada waktu sholat kedua, misalnya zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Sholat qashar. Sholat qashar adalah menyederhanakan jumlah rakaat sholat fardu, seperti zuhur, asar, dan isya, yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan dilaksanakan saat dalam perjalanan jauh, minimal 80,64 km. Sholat ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam yang sedang bepergian. Materi kelima yakni perawatan jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah adalah melakukan pengurusan jenazah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mencakup memandikan, mengapani, menyolati, menguburkan, dan melakukan talqin setelah penguburan. Semua ini merupakan kewajiban fardu kifayah. Memandikan dan mengkafani jenazah. Memandikan jenazah. Mayat harus dimandikan dengan hati-hati, menggunakan air yang bersih dan wangi. Proses ini melibatkan pembersihan tubuh dengan cara yang sopan dan higienis. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 kali. Yang berhak memandikannya ini adalah anggota keluarga yang sah atau orang yang memiliki hubungan mahram. Mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, jenazah dikafani dengan kain yang cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Kain kafan perempuan terdiri dari 5 lapis kain, sementara laki-laki itu terdiri dari 3 lapis kain. Kemudian jenazah dikafani dengan cara yang serupa. Setelah itu jenazah diikat dengan tali agar terbungkus dengan baik. Menyolati dan menguburkan jenazah. Menyolati jenazah. Sholat jenazah dilakukan sebagai kewajiban fardu kifayah dengan niat dan 4 takbir. Jenazah diletakkan di depan imam yang berdiri di kepala jenazah untuk laki-laki dan di perut untuk perempuan. Sholat jenazah ini tidak mengandung rukuk dan sujud. Menguburkan jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dengan hati-hati dengan posisi tubuh menghadap kiblat. Setelah itu, kubur ditutup dengan tanah dan dibuat gundukan untuk memastikan air dapat mengalir ke bawah. Disarankan untuk berdoa di samping kubur setelah penguburan. Talqin mayit. Talqin adalah mengingat jenazah tentang pokok-pokok ajaran Islam, seperti keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, dan kehidupan setelah mati setelah jenazah dimakamkan. Talqin kepada mayit adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i, baik dilakukan ketika sakaratul maut atau setelah penguburan. Talqin ini bertujuan untuk mengingatkan mayit tentang keyakinan Islam sebelum menghadap Allah. Materi keenam yakni puasa. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab yakni saum, yang berarti menahan diri. Secara syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga matahari terbenam dengan niat ibadah. Puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah lain, karena lebih menekankan pada menahan diri daripada melakukan sesuatu. Syarat, sunnah, dan fardu puasa. Syarat puasa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, syarat wajib puasa, yakni beragama Islam, baligh, dan mampu menjalankan puasa.
Yang kedua, syarat sah puasa yakni beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, serta tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Sunnah puasa. Sunnah puasa ini menyegerakan berbuka dengan kurma atau air jika tidak ada kurma. Sahur, mandi air hadas besar, memperbanyak membaca Al-Quran, memberi nafkah keluarga, dan bersedekah. Puasa fardu. Puasa fardu ini adalah puasa yang wajib dilakukan seperti puasa Ramadan, qada, kafarat, dan nazar. Hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa hal yang membatalkan puasa diantaranya yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan darah haid dan nifas, serta berjima pada siang hari di bulan Ramadan. Jika puasa dibatalkan karena lupa, tidak ada kewajiban qada atau kifaratnya. Puasa bagi orang tua, wanita hamil, menyusui, dan orang musafir. Bagi orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, diperbolehkan untuk mengganti puasa dengan membayar fidyah. Bagi wanita hamil atau menyusui yang merasa khawatir terhadap kondisi mereka atau janinnya, dapat mengganti puasanya di lain hari atau membayar fidyah. Bagi orang musafir yang dalam perjalanan juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantikannya di lain hari. Jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa diantaranya yaitu ada yang pertama, puasa fardu, yakni puasa wajib yang dilaksanakan seperti puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarah, yakni puasa yang dilakukan sebagai tebusan atas pelanggaran. Yang ketiga, puasa tadhawu, yakni puasa sunnah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Arafah. Hikmah puasa. Puasa mendidik umat Islam untuk memiliki perilaku luhur, mengontrol nafsu, bersabar, dan memegang amanat. Secara fisik, puasa memberikan manfaat kesehatan serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Dengan demikian, puasa bukan hanya ibadah fisik untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas spiritual, moral, dan kesehatan umat Islam. Materi ketujuh, zakat. Definisi zakat. Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mensucikan hartanya dan diberikan kepada yang berhak. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap ajaran Islam. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat diantaranya yaitu yang pertama merdeka, yang kedua Islam, yang ketiga dewasa dan bijaksana, yang keempat harta yang dimiliki harus mencapai nisab, yang kelima telah berlalu setahun atau biasanya disebut dengan haul, yang keenam tidak memiliki hutang, dan yang ketujuh yaitu harta diperoleh secara halal. Jenis-jenis zakat ini ada dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan zakat wajib yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan untuk membersihkan diri dan harta setelah berpuasa. Zakat ini diwajibkan pada semua muslim, baik anak-anak, dewasa, merdeka maupun budak, dan dapat berupa bahan makanan pokok seperti kurma, gandum, atau beras. Yang kedua ini zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki oleh individu, seperti uang, emas, perak, barang dagangan, dan harta lainnya yang mencapai nisab setelah 1 tahun kepemilikan atau disebut dengan haul. Pihak yang berhak menerima zakat. Zakat diberikan kepada 8 golongan, diantaranya yaitu fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan ibnu sabil.
Sekian dari saya, terima kasih.